Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya yang luar biasa. Tapi nikmat ini baru 1%, 99% nanti hanya dikhususkan pada hamba-hamba Allah yang sukses menjawab ujian kehidupan. Sebagai umat yang tahu diri, sholawat serta salam tentu selalu kita tujukan pada junjungan kita, kekasih Allah, hamba Allah yang terbaik, uswatun hasanah, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah untuk mengikuti apa yang dibimbingnya, yaitu akhlak al-karim atau akhlakul karimah. Pada saat ini kita belajar bersama, yaitu karunia paling agung yang Allah berikan kepada penduduk Indonesia, yaitu Al-Quranul Karim. Di awal isi Quran setelah dibuka dengan Al-Fatihah, Allah beri pesan dengan penuh kasih sayangnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, itulah ketetapan Allah, itulah perintah, larangan Allah dan janji-janji Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di penjelasan yang lain Allah berikan petunjuk kepada kita bahwa untuk semua manusia Allah hanya mengukur satu ukuran untuk kesuksesannya. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan titel, tetapi Allah hanya mengukur hambanya dengan satu ukuran, yaitu ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi. Dan petunjuk untuk mendapatkan ketakwaan itu adalah Al-Quran. Karena semua ulama tidak ada yang tidak setuju. Salah satu pengertian takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Perintah Allah seluruhnya ada di Quran, larangan Allah ada di Quran. Maka orang yang bertakwa yaitu menjalankan hidupnya dengan pedoman Al-Quran. Dan itu juga dijelaskan oleh Allah di surat 45, yaitu surat Al-Jasiyah. Allah tegaskan, hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmah liqaumin. Al-Quran itu pedoman hidupnya manusia, buku manualnya manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang yang yakin. Kita pasti pernah mendengar pelajaran tentang pesan Nabi bahwa kita ini masuk surga bukan karena sholat kita, puasa kita, tapi rahmatnya Allah. Dan salah satu rahmat Allah menurut petunjuk Allah di surat 45 ayat 20 ini
Al-Quran itulah rahmatnya Allah. Karena siapa yang menjalankan hidupnya dengan Quran, maka dia dimuliakan di sisi Allah. Kalau dimuliakan di sisi Allah, itulah sejatinya sukses kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Buku manual manusia itu artinya kalau suatu pabrik membuat manufaktur, biasanya ada buku manualnya. Maka kalau ada kesalahan bisa ditelusur. Maka Quran ini sebagai buku manual. Siapa yang melanggar Quran, maka hanya dua kemungkinannya. Yang pertama, konsleting. Sesuatu yang tidak boleh dikerjakan konslet. Atau sesuatu yang harus dikerjakan tidak dikerjakan, juga konslet. Atau hubungannya dengan Allah terganggu bahkan terputus. Jadi kalau buku manual elektronik itu kalau begini tidak boleh nyambung. Tapi kalau ada semut buat rumah, maka menjadi nyambung, maka konsleting, terputus salurannya. Atau harusnya nyambung, tapi ada kecoa yang kelaparan ngelipiti, maka terputus. Maka kalau ada TV tidak ada gambarnya, kulkas tidak. Dan manusia kalau melanggar Quran, makanya dua, hubungannya dengan Allah terganggu, tidak khusyuk, tidak nyambung, atau konslet dalam arti sakit. Sakit itu ada dua, bisa sakit jiwa, bisa sakit raga. Sakit jiwa bisa menuju raga, sakit raga bisa juga mempengaruhi jiwa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan satu ayat pendek, tetapi ini sangat-sangat penting untuk kita pikirkan, kita renungkan untuk perjalanan kita selanjutnya. Di sini Allah berfirman, "Kul siru fil ard." Katakan, adakan perjalanan di muka bumi. Ya, Mojokerto, kota, kabupaten, Jawa Timur, Jawa, Indonesia dan seterusnya. Apa kata Allah? Fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Kana aksaruhum musyrikin. Kalau engkau perhatikan perjalananmu, kata Allah, maka kesudahan orang-orang yang dahulu, yaitu orang-orang yang di dalam perut bumi, akhir hidupnya, kata Allah, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kira-kira saat kita di perut bumi nanti, ya 50 tahun lagi lah, kayaknya semua wassalam. 50 tahun lagi kita di perut bumi. Ayat ini berubah tidak? Tidak. Karena ayat ini akan betul-betul dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Maka pada saat kita di dalam perut bumi, maka yang hidup duduk-duduknya katakan bahwa kebanyakan mbah-mbahmu itu, penduduk bumi masa lalu itu kebanyakan orang muslim. Kebanyakan itu bisa dikatakan rata-rata muslim. Maka hanya sedikit yang lolos dari kemusyrikan. Ini perlu kita sangat perhatikan, karena pada saat Luqman mengajarkan kepada anaknya yang sangat terkenal, Luqman Al-Hakim itu, dia mengatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Wahai anak-anakku, jangan sampai mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Sekarang petunjuk Allah kita lihat di dalam Quran.
Mengapa musyrik ini sangat besar? Dan kita betul-betul harus menjaga agar kita selamat dari status musyrik ini. Tetapi kalau kita tidak mempelajari, memahami, maka kita tidak merasa kalau kita musyrik. Tetapi petunjuk Allah jelas-jelas wanti-wanti ke kita bahwa kebanyakan orang hidup nanti matinya dalam keadaan musyrik. Yang pertama kita lihat di surat Taubah ayat 8. Nanti ayatnya tak kirim ke ini, ayat-ayatnya nggak usah ditulis, tidak ada apa-apa, tinggal fokus. Nanti panjenengan bisa lihat di dalamnya. Yang pertama surat Taubah ayat 28, Allah mengatakan orang musyrik itu najis, najasun. Ini bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Seringkali kita tidak terlalu memperhatikan tentang jiwa. Kita menganggap najis itu yang melekat di tubuh kita, ya enggak? Sehingga semata-mata dengan itu. Tapi Allah di surat Taubah ayat 28 mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kalau najis, kira-kira sah nggak sholatnya? Enggak. Dan ini orang tidak terlalu memperhatikan. Itu di surat 9 ayat 28. Di surat surat Kahfi surat 18 ayat 110, orang yang najis itu Allah tidak mau menemuinya. Karena tadi mau sholat tidak nyambung, karena dia tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Dan di akhirat juga tidak ditemui. Berarti surat 18 ayat 110. Selanjutnya di surat 4 ayat 48 An-Nisa, Allah memberi petunjuk kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi kalau syirik ini dibawa mati, maka tidak terhapus. Ya, di surat 65 ayat 5, orang-orang yang bertakwa itu Allah berjanji mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Inilah rahmatnya Allah itu. Jadi orang yang takwa, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang dimuliakan oleh Allah, seluruh dosanya diampuni, seluruh pahalanya dilipat gandakan, kecuali syirik yang dibawa mati. Ya, kalau yang kecil-kecil pokoknya kita betul-betul berusaha iman dan takwa kepada Allah, insya Allah timbangan kita dosanya dihapus, pahalanya dilipat gandakan. Itulah rahmat yang luar biasa, tapi hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya resiko orang yang musyrik ini di surat 4 ayat 116 Allah menetapkan orang musyrik itu orang yang telah tersesat sejauh-jauhnya. Orang musyrik itu tersesat sejauh-jauhnya. Ini Quran ini, ya. Karena itu alamatnya surat dan ayatnya saya sampaikan di sini. Selanjutnya kelima, orang musyrik itu
lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, Nabi menggambarkan seperti tanah di batu yang telah terkena air maka bersih. Ya, artinya betul-betul syahadat itu awal berlakunya amal ibadah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Selanjutnya yang keenam, orang musyrik itu digambarkan sebagai kecelakaan besar, mengalami kecelakaan besar. Yang ketujuh, orang musyrik itu tidak pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi insya Allah ini komandan dan pasukannya Masjid Sakinah, insya Allah terjaga dari kemusyrikan. Kedelapan, orang musyrik itu menurut Allah di surat 98 ayat 6 adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Ini orang musyrik itu, kita ini kan ditetapkan dalam khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Turun seburuk-buruk serendah-rendahnya makhluk. Nanti lebih rendah daripada, mohon maaf, sapi, kambing yang kita korbankan di bulan Idul Adha. Yang kesembilan, orang musyrik itu Allah haramkan masuk surga. Kenapa najis? Ini adanya di surat 5 ayat 72. Yang ke-10, orang musyrik tidaklah pantas didoakan oleh Nabi, dimohonkan ampun. Karena itu pada waktu Abu Talib mau meninggal, minta syahadat agar ada celah untuk memohonkan ampun bagi Nabi terhadap pamannya yang membantu perjuangan. Kira-kira untuk tahu tentang musyrik ini penting nggak? Kalau lihat resikonya ini tadi, ya, tidak kita mengelola Allah diharamkan surga sesat. Kita harusnya betul-betul berusaha memahami benar-benar tentang kemusyrikan menurut Allah atau tidak? Perlu ya? Nah, perlu. Kita lihat. Yang pertama di surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah waladina amanu asaddu hubbillah. Kata Allah, di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Menyembah tandingan Allah itu berarti musyrik. Orang musyrik ini sisi kiri. Sisi kanannya Allah katakan waladina amanu asaddu hubbillah. Orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah, total cinta kepada Allah. Orang musyrik menurut Allah di Al-Baqarah 165 ini, orang musyrik itu dia mempunyai yang dicintai, kecintaannya pada sesuatu itu seperti dia cintanya kepada Allah, menyamakan.
Berarti ujian musyrik dan iman, musyrik kan lawannya iman, itu adalah soal cinta. Orang iman amat sangat cinta kepada Allah. Orang musyrik ada yang dicintai makhluk Allah, yang dicintai seperti dia mencintai Allah, tidak lebih dari cinta, apalagi melebihi cintanya kepada Allah. Ya, ini di Al-Baqarah 165. Bagaimana mencintai sesuatu sama dengan cintanya kepada Allah, sedangkan semuanya yang ada dari kita ini yang ngasih Allah. Hidup kita yang ngasih Allah, mata, telinga, yang lain-lain itu yang memberi Allah. Tidak ada yang lain yang dapat memberi itu. Paling dilewatkan. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, rezeki kita, semuanya yang memberikan. Masa disamakan dengan sesuatu yang fana, yang tidak bisa memberi apa-apa, yang tidak memberikan apa-apapun kepada kita. Lu kasih sayang anak memberi kepada kita. Allah kasihkan anak itu untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada kita. Karena pemilik kasih sayang cuma satu, yaitu Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman satu-satunya yang ngasih, satu-satunya yang sayang, satu-satunya Al-Wadud, satu-satunya yang cinta. Kalau ada orang mencintai kita, itu karena Allah kasihkan kekuatan, kesempatan untuk memberikan rasa cinta. Jadi pertama, hati-hati orang musyrik itu karena cinta yang berlebihan kepada sesuatu, yang cintanya itu menyamai cintanya kepada Allah. Orang musyrik itu, di sini Allah Maha Pencemburu, nggak mau ditandingkan karena memang nggak level ya. Tidak ada yang levelnya sama dengan Allah, karena semuanya yang kita terima saat ini, yang ada di dalam diri kita, semuanya yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang musyrik itu menjadikan jin-jin itu sebagai sekutunya Allah. Kalau ini sudah kita insya Allah tidak boleh rezeki ini Gunung Kawi. Terus apa? Hati-hati yang kesaktian yang mendatangkan dari jin-jin itu, hati-hati. Nah, suatu saat saya gabungan sama Imam Yahya Makrusali di Demak, di Nurul yang kita bangun itu, bahwa saudara iparnya Imam itu baru dapat pesulap dari Singapura. Pesulap ini bisa terbang, dibakar apa, bisa jalan di sungai. Terus suatu saat dia hidayah datang, dia menyadari bahwa itu semua karena hubungan dia dengan jin. Kalau jalan di air ya di atasnya punggung jin, kalau terbang itu terbang. Dan dia tekad melarikan diri dari Singapura, tinggal nyantri di Surabaya, di tempatnya Kiai Aslori. Ini dengar ya, pernah dengar Kiai Aslori? Dekatnya jembatan Suramadu itu. Ya. Selanjutnya yang harus kita wanti-wanti peluang kita untuk musyrik. Kata Allah, mereka menjadikan orang-orang alim, rahib-rahibnya menjadi Tuhan selain Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Belajar Quran itu Allah tegaskan,
Ar-Rahman Allamal Quran. Yang bisa mengajarkan Quran itu cuma Allah, namanya hidayah. Para alim, ulama, para dosen, ustadz dan sebagainya itu maksimal hanya menjadi pembimbing di dalam belajar, pendamping. Seperti kita menyusun skripsi, ada dosen yang mendampingi, yang membimbing karena menguasai tentang hal itu. Karena itu dulu waktu saya muda diminta sebanyak-banyaknya mendekati ulama untuk mendapatkan ilmunya. Tidak bentrok satu kok itu, tapi kemana-mana dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan itu. Ya, tetap mereka adalah yang mewarisi tugas Nabi membacakan dan menjelaskan Quran. Mereka tentu yang sesuai dengan ilmunya. Ya. Ada yang memang ilmu tahsinya kuat. Kalau kita mau belajar membaca dengan benar, tajwid makhrajnya betul-betul benar. Ada nahwu sharaf, ada macam-macam gitu ya. Kita perlukan untuk perjalanan kita yang kita akan usahakan untuk kuasai. Tetapi yang jelas yang bisa mengajari Quran itu hanya Allah. Karena itu sebelum membaca Quran, di samping ta'awud, kita juga mohon kepada Allah untuk diizinkan Quran itu masuk ke dalam sujud kita dengan doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, izinkan kami untuk mendapatkan ilmu. Jadi tetap penting wong kang soleh kumpulono dekat dengan alim-alim ulama yang tentu menguasai ilmunya sehingga kita mendapat kemudahan di dalam menguasai apa yang kita perlukan. Selanjutnya ini yang hati-hati. Surat 30, 31, 32. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah di surat 31, koma. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, koma, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sedangkan kita ini biasanya masuk golongan itu karena kebanggaan. Jadi tetap apapun itu tujuan kita cuma lillah. Lillahi ilahi anda maksud ya Allah yang kau yang kutuju warido kamar. Memecah itu begini. Kita memisahkan diri dan mau dengan saudara kita yang lain. Dan kirinya ada kesombongan komunitas. Ya jadi Allah kita kafir itu haknya Allah yang nggak boleh dipakai, di bajunya banyak Allah yang nggak boleh dipakai oleh hambanya. Ya. Jadi boleh dan harus kita masuk ke kelompok tertentu yang cocok dengan kita, yang kita yakini ini yang betul-betul sesuai dengan yang kita yakini, tetapi tetap tujuannya adalah Allah dan tidak boleh menjelekkan yang lain. Karena kelompok-kelompok itu Allah yang mengendaki dan itu bagian ujian. Sombong pribadi tidak boleh menganggap orang lain rendah. Sombong komunitas juga tidak boleh. Sombong pribadi itu makro gitu. Kalau mikronya kan diri masing-masing, merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Kalau berbentuk organisasi sombong komunitas. Surat 30 ayat 31 32. Ini.
menuhankan dirinya atau nafsunya. Ini dua ayat ini. Surat 2543, 4523. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat sekelompok orang yang menuhankan dirinya? Keinginannya membuat dia melalaikan, menyampingkan petunjuk Allah, ketetapan. Wis gak apa-apa wis gak apa-apa wis. Seringkali kita tetap mendahulukan apa mau kita. Sedangkan kita hamba itu hanya sami'na wa ata'na. Dengar, patuh, tunduk, patuh atas ketetapan Allah. Dan juga menuhankan anak. Ini di 7189190. Seorang suami istri kumpul, perutnya gede, semakin gede, dan dia berdoa kepada Allah, sesungguhnya jika Engkau ya Allah memberi kami anak yang sempurna, tentu kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Doa yang umum, ya kan? Ya Allah, apabila Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Di surat 90-nya kata Allah, tak kalah Allah memberi kepada keduanya anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkannya kepada keduanya. Nyamuk kan ini repot. Nyamuk. Terus barang haram kok ditabrak demi anak kan ini kok kasih sekolah sing ngapi. Menyampingkan ketetapan Allah dengan alasnya cinta kepada anak. Ini hati-hati, cinta kepada anak itu sangat mudah melakukan pelanggaran ketetapan Allah. Di surat 7189190 Allah wanti-wanti peluang untuk musyrik karena Allah. Ini beberapa hal dan waktunya mau habis. Hal-hal yang betul-betul kita harus renungkan agar kita saat nanti di dalam perut bumi kita tidak termasuk jadi kebanyakan orang yang di dalam perut bumi matinya dalam keadaan muslim. Itu suatu perjuangan, tidak ada kata tidak mungkin karena Allah tidak menguji di luar kemampuan kita. Yang kedua, memang dibutuhkan perjuangan. Sebesar-besarnya, seberat-beratnya perjuangan kita, tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Isanya jam 6.40 dan sudah hampir masuk. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau ayatnya nanti saya kirim ke beliau biar dikirim ke grup. Karena ya nanti dibuka. Karena ini sangat penting ini. Karena after future tidak bisa kembali ke dunia ini. Nanti terminalnya hanya dua, kalau nggak surga neraka. Begitu sudah menuju pengadilan, kita tidak bisa memperbaiki auditnya internal ya saat ini audit internal. Perbaikan kita ya saat ini sebelum waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah berakhir. Mungkin itu aja, sudah waktunya hampir masuk. Kita tutup dengan doa. Semoga kita semua betul-betul bersama Allah untuk menjalankan perjalanan menuju Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Amin. Al-Fatihah. Amin.
nikmat wal mu'minina wal mu'minat wal rahim. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesuai dengan petunjuk-Mu ya Allah, bahwa kami semua adalah milik-Mu. Kami semua Amin. memberikan segala urusan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memberikan segala urusan keluarga kecil kami, keluarga sahabat kami, keluarga besar kami, keluarga sahabat dan teman-teman kami. Ya Allah, kami kembalikan semuanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, karena kalau Kau tidak mengampuni kami ya Allah, kami pasti tidak sanggup menghadapi dahsyatnya Allah. Kami pasti tidak akan sanggup menghadapi pertentangan batin di alam dunia sekarang. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami cinta dan kasih sayang kepada kami ya Allah, kepada Engkau kasih sayang yang betul-betul cinta dan kasih sayang pada Rasul, pada perjuangan jalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupilah segala kelemahan dan kekurangan kami, tutupilah pemancar negatif yang akan datang kepada kami, tutupilah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat kami ya Allah, derajat mulia di sisi-Mu, derajat mulia di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami rezeki ya Allah, rezeki yang halal, yang thayyib, yang luas, rezeki yang rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk dan bimbingan selalu kepada kami ya Allah, agar kami dapat selalu jalan-jalan yang lurus, jalan hamba-Hamba yang telah Kau nikmat, jalan hamba-hamba pilihan-Mu, jalan hamba-hamba sedikit surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesehatan yang prima ya Allah, kesehatan jasmani kami, kesehatan jiwa dan rohani. Ya Allah, maafkan atas segala dosa, salah, keliru dan hilaf kami. Allahumma shalli ala Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.